Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Hamidah Abdul Somad Elvi Nikmati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah rencana pelaksanaan pembelajaran dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya perwakilan dari kelompok 9 untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Putri Aklin Setia Mukti, Foni Aprilia Eka Saputri, dan Wanda Khairi Purwintasari yang akan membahas bab pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran, dan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan penjabaran yang lebih rinci dari silabus dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap guru harus menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Menurut Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 20 berbunyi bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Beberapa pengertian tentang perencanaan pembelajaran antara lain: pertama, proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapa yang melakukannya, kapan, di mana, dan bagaimana cara melakukannya. Yang ketiga, sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang menyangkut hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua yaitu komponen-komponen RPS. Pelaksanaan pembelajaran memiliki komponen-komponen yang menjadi kerangka suatu mata pelajaran yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran, meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran, atau tema materi pelajaran yang dibahas, dan jumlah jam pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi merupakan kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur untuk mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, tujuan pembelajaran, yaitu menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, yaitu materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu, yaitu alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran, yaitu metode yang digunakan guru hendaknya dapat
menciptakan suasana belajar yang kondusif agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Pemilihan metode disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta mata pelajaran. Yang ke-9 yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu sendiri meliputi pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, atau bisa disebut dengan pemberian apersepsi. Untuk yang selanjutnya yaitu inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian untuk mengembangkan sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas belajar yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang ke-10, penilaian hasil belajar, yaitu prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Untuk yang terakhir yaitu yang ke-11, sumber belajar. Sumber belajar yaitu penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Contoh RPP, Satuan Pendidikan SD Nusa Bangsa, kelas 2, semester 2, tema kegiatanku, pembelajaran 1, alokasi waktu 2 kali pertemuan atau 55 menit. Di dalam RPP, mencangkup kompetensi dasar atau KD dan indikator bahasa. Kompetensi dasar 3.8 memahami ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang satuan secara lisan dan tulis yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Indikator: mengamati ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, dan pemberitahuan. Tujuan pembelajaran: mendengarkan. Dengan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh guru, siswa dapat menemukan ungkapan permintaan tolong dengan tepat. Berbicara: dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan ungkapan permintaan tolong secara lisan dan tepat. D. Materi pembelajaran. Yang pertama, mengungkapkan permintaan tolong. Yang kedua, lagu. Yang E, metode pembelajaran. Yang A, pendekatan saintifik. B, metode inquiry based learning. C, strategi. Penugasan, diskusi, bermain peran. F, kegiatan pembelajaran. G, sumber dan media pembelajaran. H, penilaian proses dan hasil belajar siswa, yang mencangkup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.